wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas sore hari ini adalah kelanjutan dari penjabaran kita hadis ke-36 yang lalu belum selesai ya. Karena ini syarah hadis ini sangat luas sekali penjabarannya. Kemarin sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha." Barang siapa membawa satu kebajikan, man jaa'a bil hasanah, barang siapa membawa satu kebajikan, maka satu kebajikan tersebut diberikan imbalan oleh Allah 10 kebajikan. Semua jenis kebajikan dilipat gandakan 10 kebajikan. Tapi kalau di Mekah, Bapak melaksanakan satu kebajikan, dilipat gandakan 100.000 kebajikan. Kalau di Madinah 1000 kebajikan. Kalau di Samarinda 10 kebajikan. Ini adalah bentuk Rahman Rahim Allah kepada hambanya. Seandainya kalau menurut kita satu kebajikan hanya dibalas satu kebajikan saja, mungkin minim sekali, sedikit sekali hamba Allah ini yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu kebajikan diberikan balasan oleh Allah 10 kebajikan. Tapi kalau satu keburukan hanya dibalas oleh Allah satu keburukan saja. Ini menunjukkan belas kasih Allah kepada hambanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tapi dalam hadis kemarin mungkin ada pertanyaan bagi kita. Nabi mengatakan man naffasa an mu'minin kurbatan, barang siapa melapangkan satu kesulitan dia bilang. Barang siapa melapangkan satu kesulitan hamba Allah di dunia ini, Allah akan melampangkan satu kesulitan di akhirat. Dia tidak mengatakan 10 kesulitan. Nah di sini tadi kan ayat Allah, siapa melakukan kebajikan dilipat gandakan 10 kebajikan. Kenapa Allah tidak melapangkan 10 kesusahan? Nah di sini dijelaskan di dalam syarah hadis ini, jawabannya adalah min wajhaini, dari dua aspek. Ihdahuma anna hadza min babi mafhumul adat wal hukmul mu'allaq bi adat la yadullu ala nafi ziyadah wa nuqsan. Yang pertama adalah dari masalah ini adalah konteks adat jumlah ya. Dan hukum itu terkait dengan jumlah. Tapi la yadullu ala nafi ziyadah wa nuqsan, tidak menunjukkan ditiadakannya tambahan dan pengurangan. Tidak menunjukkan untuk dia menunjuk dinafikan tambahan dan pengurangan. Yang kedua adalah setiap kesusahan, satu kesusahan di akhirat tastamilu ala ahwalin kasirah wa ahwalis su'bah wa muhammatil jammah, mencakup kesulitan yang banyak. Kalau Allah mengatakan siapa melapangkan kesulitan, satu kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah melapangkan satu kesulitan. Rupanya satu kesulitan ini mencakup jutaan kesulitan yang akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencakup tastamilu ala ahwadin katsirah, mencakup jutaan berbagai ketakutan dan berbagai kondisi yang sulit. Itu akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah rahasia hadis ini ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka itulah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa nafasal kurbata, barang siapa melapangkan satu kesulitan seorang muslim di dunia, yahtimu lahu bi khairin
Allah akan menutup hidupnya dengan kebajikan dan dia mati dalam keadaan Islam. Siapa melapangkan satu kesulitan seorang muslim, memudahkan gitu. Kalau ada orang muslim yang sulit, ya, kenapa tidak mau dibantu? Tolong dia. Siapa menolong itu akan ditolong oleh Allah. Banyak kesulitannya di akhirat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahamannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena orang kafir ini ya, la yarhamu fi daril akhirah. Tidak akan ada belas kasih Allah kepada orang non muslim di negeri akhirat, dan tidak akan dilapangkan kesulitannya di negeri akhirat orang kafir tersebut. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka kalau orang Islam yang melapangkan, yang menolong yang orang-orang yang susah, Allah akan menolong banyak kesulitannya nanti di akhirat. Itu berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, "Fa bihadzal wa'dul azim falyasikul wasikun." Ini janji yang besar, ya. Percayalah hai orang yang mau percaya, kemenangan yang besar. Beramallah hai orang-orang yang mau beramal. Maka amal yang utama adalah tamfisul kurbi, melapangkan kesulitan orang, itu adalah amal yang paling utama. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu di dalam hadis 36 ini berbunyi, wa man salaka tariqan, ya, wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang muslim di dunia, Allah akan menutup aibnya di akhirat. Siapa menutup aib seorang muslim di dunia, Allah akan menutup aibnya di akhirat. Bukankah masing-masing pian ini atau kita ini memiliki aib? Ya. Maka kita nanti akan dibuka. Orang yang suka menggembar-gemburkan aib saudaranya muslim akan dibuka aibnya nanti di akhirat. Dan itu disaksikan oleh seluruh umat, dari umat Nabi Adam sampai kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tidak malu kita? Termasuk bapak kita menyaksikan. Nah, buat apa engkau dulu itu? Oh, itu diperlihatkan. Ya. Rupanya ada kamera dari Rakib dan Atib ini, ya. Macam kamera ini, ya. Masing-masing kita, ya. Maka kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullah fi dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang muslim di dunia, Allah akan menutup aibnya di akhirat. Penjabaran dari hadis tersebut, istihbabu sitrul muslimin iza tala'a alaih. Dianjurkan kita menutup aib seorang muslim. Dianjurkan pian menutup aib seorang muslim apabila pian melihatnya sendiri. Tidak boleh diceritakan. Tapi sekarang ini kayaknya sulit aplikasi hadis ini. Gemar menceritakan aib orang lain. Aibnya sendiri satu bukit tidak diceritakannya. Aib orang lain sedikit saja. Digembar-gemburkannya, disebarkannya. Ini tidak boleh dalam hadis Nabi SAW. Maka itulah disebut oleh Allah dalam firman Allah SWT. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka an tashi'al fahishah, menyebarkan keburukan orang lain, orang-orang beriman, apa azab Allah? Lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Bagi mereka yang suka menyebarkan keaiban saudaranya, bagi mereka adalah azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Kira-kira pian paham ini maksudnya? Tidak boleh menceritakan, menyebarkan aib-aib saudara muslim, tidak boleh. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wal mustahabbu lil insan idza tarafa zamban. Dianjurkan bagi kita manusia ini apabila kita melakukan dosa, hendaknya kita tutup diri kita. Kalau pian melakukan dosa, jangan diceritain. Ini, kemarin saya tahun 2010 dengan cewek ini saya begini-gini. Oh, jangan itu, tidak penting itu. Ya, tidak usah. Tidak ada orang begitu, ya Allah, tidak malu dia. Oh, itu tidak boleh. Hendaknya kita yastaru ala nafsih. Tutup dirimu, kata Nabi SAW. Hanya Allah yang tahu. Wa amma syuhud zina fahtalafa fihim ala wajhain. Adapun zina, nah orang berzina ini Pak, ada dua jawaban di sini, ya.
Kalau memang pian ini sebagai saksi dan kemaslahatan saksi itu untuk dibuka zinanya, maka itu lebih bermanfaat, maka pian jadi saksi lebih utama. Tapi kalau memang maslahatnya untuk ditutup lebih memungkinkan, lebih baik, maka hendaknya pian tutup. Jadi dua kemungkinannya. Tidak boleh mentang-mentang orang berzina lalu disebar-sebarkan begini, tidak boleh. Ya. Di sini diceritakan dalam hadis Nabi SAW, ya. Fakhtalafa fihim ala wajhain ahaduhuma yastahabbu lahum as-sitru, dianjurkan kita oleh Nabi SAW orang berzina itu untuk menutup. Yang kedua asy-syahadah. Asy-syahadah itu penyaksian, ya. Kalau memang disaksikan itu manfaatnya lebih besar, maka kita perlu menjadi saksi. Kalau memang ditutup itu manfaatnya lebih besar, maka perlu ditutup. Itu saja bahasa mudahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu di dalam hadis yang ke-36 ini, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Allah memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya. Wa fil hadis dalilun ala istihbabil masyi fi talabil ilmi. Dalam hadis ini anjuran kita untuk berjalan menuntut ilmu. Pian ini kada cukup hanya memeluk Islam aja, tapi pian ini dituntut untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Bila pian ini ibadah saja tanpa didasari dengan ilmu, kada diterima ibadah pian ini. Mardudatun la tuqbalu. Ya. Salat ada ilmunya, haji ada ilmunya, i'tikaf ada ilmunya, seluruhnya ada ilmunya, puasa ada ilmunya, wudu pun ada ilmunya, berumah tangga pun ada ilmunya. Seluruhnya didasari dengan ilmu. Maka ujar Nabi SAW, siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan menggampangkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa yurwa anna Allah Subhanahu wa taala auha ila Daud alaihi salatu wasalam. Nabi Daud, turun Jibril kepada Nabi Daud alaihi salam. Hei Daud, kata Jibril, in akhza asa min hadid wa na'lain min hadid, ya, wamsi fi talabil ilmi hatta yahtariqa an-na'lani wa taksirul asa. Ini tongkat, ambil tongkat dari besi, ya, ambil sandal dari besi, lalu berjalan, hei Daud, untuk menuntut ilmu, sampai berlubang sandal yang dari besi itu, sampai patah tongkat yang dari besi itu, kau berjalan mencari ilmu. Padahal Nabi Daud sudah alim, disuruh mencari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak? Ilmu itu penting, ya. Tapi banyak orang yang tidak mementingkan itu, ya. Melalui ceramah bisa pian menuntut ilmu, bisa pian bertakun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya. Maka di dalam hadis ini, wa fihi dalilun ala khidmatil ulama wa mulazamatuhum was-safaru ma'ahum wa iktisabul ilmi minhum. Dianjurkan kita dalam hadis ini berkhidmat ala khidmatil ulama, berkhidmat kepada ulama. Apalah bahasa khidmat itu? Denganin ulama itu, kalau bawa kitabnya kah, bawa tongkatnya kah, kalau dia punya mobil jadi supirnya kah. Berkhidmat dengan ulama dianjurkan. Ini sekarang ini orang berkhidmat dengan pelawak aja, bukan dengan ulama, Pak. Dengan pelawak dia suka berkhidmat Allah, bukan dengan ulama. Allahu Akbar. Itu anjuran Nabi SAW. Wa mulazamatuhum, yang dianjurkan untuk denganin ulama beserta ulama. Karena begitu nanti ulama itu masuk surga, ditimbang amalnya. Lalu terakhir Allah bertanya kepada ulama tersebut, hei hamba Allah, hei hamba Allah yang alim, siapa yang kenal kau di Samarinda? Untuk apa nanya saya orang yang saya kenal? Kalau bicara kenal malaikat Allah banyak sekali di Samarinda. Sebut dia, si anu. Panggil dia. Untuk apa dipanggil? Untuk menemani engkau di surga tanpa ditimbang amalnya. Ini adalah syafaat daripada ulama.
Maka dianjurkan kita oleh Nabi, wa mulazamatuhum wasabaru ma'ahum. Mulazamah, menyertai ulama, kalau boleh bepergian dengan ulama, ya. Waktisabul ilmi minhum, mencari ilmu dari ulama, kalau boleh seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi sayangnya hari ini orang kebanyakan doyan kepada pelawak daripada ulama, ya. Lebih suka kepada pelawak daripada ulama. Nauzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala hakian an Musa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa. Bagaimana cerita Nabi Musa menuntut ilmu kepada seorang yang alim? Siapa gurunya Nabi Musa alaihissalam? Nabi Khidir, wali Khidir, balian Ibnu Malta. Karena wali Nabi Musa ini pernah dia tepuk dada gini. Wahai Jibril, siapa yang lebih alim dari saya? Dari Jibril katakan, hei Musa, jangan tepuk dada dulu. Ada hamba Allah yang sederhana sekali pembawaannya, lebih alim daripada engkau. Siapa dia? Balian Ibnu Malta yang disebut dengan Nabi Khidir atau wali Khidir. Sampai dicantumkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Apakah boleh saya mengikutmu? Dia bilang Nabi Musa, apakah boleh saya mengikutmu, hai Nabi Khidir, untuk mengajarkan kepada saya ilmu yang pernah engkau pelajari, ilmu yang benar? Lalu wali Khidir menjawab, Musa, engkau tidak tahan mempelajari ilmu saya. Karena ilmu saya ini khariqul lil adah, luar dari jangkauan manusia, luar dari kebiasaan, itu khariqul lil adah. Mesti engkau kada lulus untuk menjadi anak murid saya. Mesti engkau kada lulus. Saya coba. Rupanya Nabi Musa ini ngotot rupanya. Boleh. Coba. Ayo kita jalan. Loh, saya kira kita belajar ilmu. Loh, jalan ini. Inilah ilmu saya, kata beliau. Jalan. Jalan. Lalu naik perahu. Perahu tersebut penuh muatannya. Orang pasar penuh muatannya, perahu tersebut akan jalan. Naiklah sidin orang dua, Nabi Musa dengan balian Ibnu Malka ini. Tiba-tiba mulai berjalan perahu, malah diambilnya, dilubanginya perahu orang. Perahu lagi jalan, dilubanginya. Lalu Nabi Musa, Ustaz, melubangi perahu orang tentu salah dalam syariat Islam. Dia bilang, tidak mungkin itu salah itu. Barang orang kita rusakkan salah. Nah, inilah engkau Musa tidak lulus terhadap ilmu saya. Engkau tidak tahu di balik ini. Ini namanya ilmu laduni. Ya. Apa di balik ini? Ini perahu milik orang saleh, milik anak yatim. Supaya saya urungkan dia untuk berangkat ke seberang sana. Karena di seberang sana ada raja zalim yang akan membajak perahu ini. Jadi cara saya mengurungkan dia untuk berjalan ke sana, saya lubangi dulu. Mungkin kalau saya kasih saran, dia tidak mengerti. Saya lubangi dulu sehingga dia tidak jadi jalan ke sana. Nah, ilmu di balik itulah yang saya tidak mengerti. Ini namanya ilmu laduni. Kalau kita ini ilmu di hadapan kita saja yang kita ketahui. Ulun tanya pian ini, kira-kira apa yang kira-kira pian lakukan sebulan lagi? Tidak tahu pian. Sehatkah? Meninggalkah? Tidak ngerti. Kalau Nabi Khidir tahu dia, oh ini yang akan terjadi sebulan lagi, ini yang akan terjadi 5 tahun yang ke depan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, disitulah Nabi Musa kada lulus belajar sama Nabi Khidir. Ya. Wa'lam anna hadzal hadis lahu syara'itu minha. Di dalam hadis ini adalah ada memiliki beberapa syarat kita nuntut ilmu. Apa syaratnya? Al-amalu bima ya'lamuhu, mengaplikasikan apa yang kita ketahui, mengamalkan apa yang pian ketahui, itu syaratnya. Kalau pian ketahui saja pian kada amalkan, tidak ada gunanya juga, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kata Sidina Anas, bukan sabda Nabi, apa ungkapan Sidina Anas? Al-ulama himmatuhumur ru'ayah, was-sufaha himmatuhumur rawayah.
Itu ungkapan Sayyidina Anas. Al-ulama itu himmatuhum, keinginan mereka untuk menjaga umat. Ulama itu himmahnya, keinginan mereka untuk menjaga umat supaya jangan terjebak ke dalam api neraka. Benar dulu amalnya atau tidak? Sesuai dulu amalnya dengan tuntunan Rasulullah SAW atau tidak? Kalau wasufaha, kalau orang-orang bodoh, orang kada berilmu, apa keinginannya? Himmatuhumur rawayah, keinginannya rawayah, populer. Ingin di setting TV, ingin di ini, ingin populer lah pokoknya. Itu sebenarnya sufaha, orang-orang yang bodoh itu, ya. Bukan orang alim, ya. Orang-orang bodoh, ya. Kalau orang alim bujuran adalah himmatuhumur rawayah, kata Sayyidina Anas, inginnya untuk menjaga umat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, lanjut beliau mengatakan, mawa'izul wa'iz lan tuqbala. Nasihat pemberi nasihat tidak diterima, kata beliau, sehingga hatta yu'iha qalbuhu, sehingga hatinya paham dulu lebih utama. Pemberi nasihat itu sehingga paham dulu, hatinya lebih utama, ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Masih ada waktu, Pak? Masih, ya. Kalau pian mau bertanya, bertanya aja ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Yang paling zalim adalah ya qaumi man azlamu min wa'iz. Orang yang paling zalim adalah orang yang memberikan nasihat. Kenapa dia orang yang paling zalim, orang memberikan nasihat? Khalafa ma qad qalahu fil mala. Karena dia menyelisihi apa yang diungkapkannya di tengah-tengah keramaian. Keramaian bagus ucapannya, tapi kalau dia sendirian macam-macam tindakannya. Itu adalah orang-orang yang paling zalim, kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa min syara'itihi, termasuk syaratnya yang kedua adalah nasruhu, menyebarkan ilmu. Kalau kalian punya ilmu, sebarkan di tengah-tengah umat ini, ya. Jangan didiamkan saja. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u." Falaula nafara, mengapa engkau tidak pergi? Kullu firqatin, setiap golongan-golongan dari golongan-golongan yang banyak itu, untuk apa dia pergi? Dia tafaqahu fiddin, untuk memperdalam agama, mengaji, ya, bertabligh, mendengar ceramah, dia tafaqahu fiddin, supaya mereka bisa memberikan nasihat kepada masyarakat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka sesuai dengan hadis Nabi, senada dengan ayat ini, apa ungkapan Nabi SAW kepada sahabatnya? Ala ukhbirukum an ajwadil ajwad. Hei sahabatku, kalian maulah aku kasih tahu orang yang paling pemurah dari yang pemurah. Ya tentu mau ya Rasulullah. Siapa yang paling murah ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, orang yang paling murah adalah Allahu ajwadul ajwad. Yang pertama adalah Allah yang paling pemurah dari orang yang pemurah. Yang nomor dua yang paling pemurah, kata Nabi, wa ana ajwadu waladu Adam. Saya sebagai Rasulullah paling pemurah yang nomor dua dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang nomor tiga, yang paling pemurah adalah rajulun alimun panasruhu. Orang yang alim, orang ulama itu orang yang paling pemurah. Ulun kira orang pemurah punya uang 1 M lalu disedekahkan, itu paling pemurah. Belum tentu. Ya. Jadi orang alim yang disebut paling pemurah nomor 3. Rajulun ilman panasruhu yub'asu yaumal qiyamah ummatan wahidatan. Orang alim menyebarkan ilmunya, maka dibangkitkan pada hari kiamat menjadi umat yang tersendiri. Tidak digabungkan dia dengan orang banyak di padang mahsyar besok. Dia digabungkan dengan para nabi-nabi, dengan ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang memang matang kemampuan ilmunya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya. Lalu warajulun jahada binafsihi, karena ulama tersebut adalah jahada binafsihi, mendermakan dirinya untuk apa bahasa pian, mewakafkan dirinya. Oh ini saya wakafkan diri saya ini karena saya punya ilmu. Ayo dengar ini, ayo tanya, seperti itu. Itu dibangkitkan secara tersendiri oleh Allah SWT nanti pada hari kiamat bersama para nabi-nabi, bersama ulama-ulama yang soleh,
Itulah disebut dalam doa kita, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bersama orang-orang para nabi, bersama orang-orang yang soleh. Rupanya ulama-ulama yang mapan ilmunya lalu dia mendermakan diri kepada umat. Ini tersendiri tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mungkin tidak terlalu banyak ini, ya. Nanti lanjutannya nanti, ya. Kata guru ulun di Suratiyah, Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad, kalau berpidato itu aja 30 menit saja, 35 menit saja. Karena umat itu kemampuan mendengarnya hanya 30 menit atau 35 menit. Lewat dari itu tidak mampu dia dengar, buyar semuanya, ya. Jadi 30 menit saja, 35 menit saja. Tapi ini gamblang, sudah jelas pian dengar, bisa pian bawa pulang, ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengetuk kalbu setiap muslim untuk muhasabah, untuk introspeksi diri, sehingga benar-benar kita menjadi ummatan wahidatan, menjadi umat yang istimewa sesuai dengan harapan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana wa man ahabbana fi min awfari ibadika indaka hausan wa nasiban fi kulli khairin taqsimuh. Ya hadzal yawma fi ma ba'dahu fi hadhihi al-lailah wa fi ma ba'daha min nurin tadi bihi aw rahmatin tansuruha aw rizqin tabsutuh aw darin taksibu aw dhanbin tawfiruh aw siddatin tadba'uha aw ma'afatin tamulu bi'ala man tasa'u min ibadika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Nabi salam alaika, Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Taqabbalallahu minkum ya karim.